kegiatan Ibu Kota Kediri. Meskipun saat ini dunia sedang dilanda COVID-19, alhamdulillah Ibu tetap semangat dengan senantiasa terus sharing and growing together, berbagi bersama, belajar bersama demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Kalau boleh saya menukil ya kata-kata Bu Tejo yang lagi viral saat ini, jadi wong ki sing solutif. Nah, barangkali tepat kiranya Igi saat ini memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya Ibu Bapak yang tergabung dalam virtual meeting kali ini. Baik, mengawali acara ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum materi disampaikan, kami perkenalkan dulu. Saya sebagai host di sini, Fatin Maslika, saya guru bahasa Inggris di MTSN 1 Kota Kediri. Adapun moderator nanti akan difasilitasi oleh Ibu Dian Surya MPD dari SMAN 4 Kediri. Dan pemateri yang kita tunggu-tunggu, yang akan kita ambil manfaat ilmunya, yang akan kita mintai, begitu ya, akan kita mintai ilmunya untuk dibagi. Beliaulah Bapak Ketua EGI Kota Kediri kita, yaitu Bapak Muhammad Kusen MPD. Beliau guru bahasa Inggris di SMAN 6 Kota Kediri. Baiklah Ibu Bapak, sebelum ke pemateri, akan saya ingatkan dulu untuk peserta tolong di-mute ya, dimatikan mikrofonnya saat paparan materi. Kemudian nanti di tengah-tengah paparan materi akan kami sampaikan daftar hadir di kolom chat. Setelah Bapak Ibu cek nanti ya di sana dan kemudian diisi. Dan nanti juga di akhir atau menjelang akhir begitu atau sesuai instruksi Bapak pemateri, nanti akan ada exit tiket. Yes, jadi sebelum Ibu Bapak meninggalkan pelatihan ini, nanti akan ada isian form yang harus diisi. Nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak pemateri. Ya, demikian tadi pembukaan dari saya. Mohon maaf apabila tadi dalam proses pembukaan, sebelum pembukaan maupun kemarin ada kesalahan dari panitia. Kami sebagai manusia yang tak luput dari khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya, waktu kami sampaikan kepada Ibu Dian sebagai moderator. Monggo Ibu Dian. Ya. Terima kasih Bu Kotim. Suara saya bisa didengar? Jelas, Mbak. Ya, bisa. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta belajar online seri 1, materi MS Excel for Tax Distribution dengan pemateri Bapak Muhammad Kusen, Magister Pendidikan. Bapak Ibu, sebelum kita melihat lebih jauh materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Kusen, Magister Pendidikan ini, kami perkenalkan dahulu. Beliau ini selain sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 6 Kota Kediri, beliau juga merupakan Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA MA Kota Kediri, dan juga beliau adalah Ketua IGI Kota Kediri. Nah, itu perkenalan singkat mengenai pemateri kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selama pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Kusen, seluruh peserta dimohon menonaktifkan mikrofonnya agar materi dapat berjalan dengan baik
Dan apabila Bapak Ibu nanti ada pertanyaan terkait materi, dapat menuliskan pada chat yang ada di tampilan Bapak Ibu masing-masing. Nah, agar waktu kita lebih efektif lagi, kami persilakan Bapak Kusen untuk menyampaikan materinya. Monggo, Pak Kusen. Ya, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya yang hebat, yang berbahagia, yang senantiasa terus semangat untuk menempa dirinya, yang kemudian harapannya dengan berproses ini Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang bisa membawa manfaat dan barokah buat kita semuanya, dan utamanya murid-murid kita semuanya. Bapak Ibu, mengawali kegiatan ini saya perlu sampaikan di depan tentang IGI Kota Kediri. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah banyak mengenal tentang IGI, sehingga saya tidak akan menyampaikan tentang IGI-nya sendiri. Namun kegiatan ini digagas oleh IGI Kota Kediri sebagai bagian dari upaya untuk memberikan layanan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa tetap belajar. Saya Muhammad Kusen, Ketua Daerah IGI Kota Kediri, yang kesempatan hari ini akan memberikan materi. Bapak Ibu semuanya, nah, Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini satu paket kita di awal. Nanti setelah ini lengkap akan kita evaluasi bersama-sama dengan apa yang menjadi isian Bapak Ibu semuanya. Kegiatan hari ini tanggal 29 Agustus 2020 merupakan seri 1. Materinya adalah Microsoft Excel. Nah, Bapak Ibu semuanya, sengaja kita pilih materi yang barangkali Bapak Ibu sudah familiar, sudah terbiasa dengan softwarenya, yang kemudian tidak perlu melakukan proses instalasi yang kompleks. Saya yakin di setiap laptop Bapak Ibu semuanya sudah terinstall yang namanya Microsoft Excel. Materi kedua kita, besok Bapak Ibu, flyer narasi sudah kita sebar. Bapak Ibu sudah ada sekitar 100 pendaftar. Hari ini kita terdaftar sekitar 180-an, namun di kehadiran kita sampai sekarang semoga nanti tetap terus bertambah. Masih ada sekitar 70-an peserta yang sudah masuk. Bapak Ibu semuanya, di kesempatan berikutnya nanti ada seri 3, itu tanggalnya 2 September, materinya tentang Expli. Expli ini apa? Nanti kita segera share Expli itu apa, kemudian kebermanfaatnya di pembelajaran apa. Bapak Ibu, materi yang keempat nanti ada lesson planning. Ini kita sengaja pilihkan materi yang berturut-turut. Kita sudah punya teknologi, kita pilihkan materi yang barangkali ini sebenarnya sudah merupakan materi yang melekat di Bapak Ibu semuanya sebagai seorang guru, namun kita perlu adjustment atau pengaturan karena lesson planning yang kita maksudkan adalah lesson planning kaitannya dengan kondisi pandemik ini. Nah, terakhir Bapak Ibu, di series kita hari ini, series paketnya IGI Kota Kediri, kita sampaikan PPT video tutorial. Jadi sengaja pilihan-pilihan materi kita, pilihan materi yang tidak berat-berat Bapak Ibu, yang nanti harapannya materi ini langsung bisa berkontribusi, bermanfaat langsung, yang bersinggungan dengan tugas dan peran utama Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, sebagai rambu-rambu umumnya, tadi sudah disampaikan oleh host maupun moderator, mute mikrofon, videonya di-on-kan biar kami juga bisa sambil silaturahmi kepada Bapak Ibu walaupun situasinya virtual. Nanti pastikan Bapak Ibu mengisi daftar hadir, karena daftar hadir itu nanti yang akan kita cross-check-kan dengan data pendaftaran, yang juga akan kita cross-check-kan dengan exit ticket. Jadi ikuti sesinya Bapak Ibu, kerjakan bareng dengan sukacita, karena sudah saya informasikan, silakan nanti siap dengan laptopnya. Terus jangan lupa senyum yang ikhlas serta tulus Bapak Ibu ya, senyum yang ikhlas begitu dengan materi kita hari ini. Kemudian isi exit ticket. Exit ticket benar-benar kita perlukan Bapak Ibu, nanti ada evaluation form sama pengumpulan tugasnya. Nah Bapak Ibu, jangan khawatir, materi kita, Bapak Ibu kita sudah bagikan. Materi kita sudah kita bagikan, kemudian silahkan Bapak Ibu download. Setelah di-download, pastikan Bapak Ibu, saya bukakan dulu. Nah, passwordnya ini Bapak Ibu.
Saya taruh di akhir dulu. Ya. Ini passwordnya Bapak Ibu, password dari bahan yang sudah kita share. Passwordnya ini. Silahkan Bapak Ibu sambil sambil mendengarkan paparan yang saya berikan, itu filenya dibuka. Setelah dibuka, nanti bareng-bareng mengikuti proses materi ini dengan harapan nanti di akhir langsung bisa dikumpulkan. Karena saya berharap bareng-bareng waktu saya kasih penjelasan, Bapak Ibu langsung memproses rumusnya. Nah, saya mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai dulu yang pertama. Bapak Ibu, untuk judul kita kegiatan hari ini adalah Tax Distribution Using Excel. Saya perlu kasih background-nya dulu Bapak Ibu. Ini saya tidak dapatkan dari pelatihan dimanapun. Ini adalah yang merupakan empirical basis atau pengalaman empiris dari apa yang saya lakukan secara mandiri, bagaimana kemudian ini saya manfaatkan untuk diproses pembelajaran. Jadi alhamdulillah ini nggak ada yang ngajarin saya, tapi saya mencoba untuk menemukan bagaimana caranya membagikan tugas. Kenapa tugas dibagi kok banyak begitu? Bapak Ibu, alasan atau reasoning behind this, alasan di belakang ini adalah bahwa di kesempatan pembelajaran itu kita akan bisa memberikan kesempatan siswa belajar manakala siswa itu diberikan degree of freedom. Degree of freedom yang dimaksud adalah ketika mereka punya kesempatan untuk punya varian-varian yang berbeda-beda. Nah, ini sangat nanti masalah teknis soalnya Bapak Ibu bisa mendesain sendiri. Namun demikian ini hanya masalah bagaimana dari sisi teknis Bapak Ibu diberikan pilihan untuk membagikan tugas kepada peserta. Nah, membagikan mohon mikrofon dimatikan. Peserta yang barusan masuk secara mandiri, mikrofon mohon dimatikan dulu. Ya, saya lanjutkan. Bapak Ibu, ini tahapan awalnya, persiapkan 5 file MS Word tentang tugas yang akan diberikan. Saya kasih reasoning dulu Bapak Ibu. Kenapa 5? Kenapa 2? Kenapa 3? Kenapa 4? Ini tidak ada aturan bakunya Bapak Ibu. Jadi 5 file yang saya contohkan ini merupakan 5 file yang kemudian harapannya nanti ada varian yang diberikan. Jadi nanti kalau kita berikan kepada siswa hanya 2 pilihannya, maka siswa akan lebih cenderung sangat mudah mendetek, oh tugasku ini, kalau nggak ini ya ini. Tapi beda manakala kemudian file yang kita berikan variannya lebih dari 3, sehingga hanya masalah di varian saja, tidak ada konteks yang baku harus berapa. Tapi kalau saya berpikiran minimal 5, lebih banyak lebih bagus. Nah, ini sekali lagi mohon difahami bersama, tidak ada ketentuan baku. Kalau panjenengan misalnya 5 keberatan, boleh 4. Tapi kalau panjenengan melihat kok cuma 5 kurang itu, wah namanya tugas variannya kok hanya 5, kasih 10 silahkan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada aturan bakunya. Ini hanya rekomendasi semata. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Setelah 5 file MS Word itu sudah Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu nggak usah khawatir yang tidak menyiapkan tugas, etok-etoknya atau pura-puranya Bapak Ibu sudah dapat file dari saya. Itu sudah ada 5 file MS Word. Tapi isinya semuanya bahasa Inggris. Nanti yang nggak terima silakan diganti sendiri ya Bapak Ibu. Itu semuanya file bahasa Inggris. Kebetulan itu file untuk mahasiswa IAIN Kediri. Nah, Bapak Ibu, 5 file ini kemudian mau diapain? Nah, 5 file itu kalau udah siap, kita belajar filenya diprotek Bapak Ibu, filenya diprotek. Nah, biar nanti apa? Biar nanti kemudian ada sistem security yang bagus. Nah, bagaimana caranya memprotek file MS Word? Nah, nanti sebenarnya kalau didemokan langsung bisa Bapak Ibu. Cuman kalau Bapak Ibu tidak mengikuti prosesnya, bolehlah kita sekarang demokan langsung. Jadi kita punya 5 file. Kita punya 5 file di situ. Nah, di 5 file itu kita mau coba untuk protect.
Budian, slide saya masih tampil ya? Budian. Tampil Pak Kusen? Oke Iya. ya. Tampil. Ya, ini file nomor 2 Bapak Ibu. Karena file nomor 1 sudah saya password. Biar kemudian nanti Bapak Ibu bisa kemudian mempraktekkan bareng. Jadi sambil mendengarkan ini Bapak Ibu, ini contoh tugasnya atau contoh soalnya. Ini tidak serta-merta seperti ini Bapak Ibu, karena ini yang diminta adalah menganalisa. Jadi esensinya yang pengen kita share di sini adalah bagaimana memprotek file ini. Jadi file, info, kemudian protect dokumen ini diklik, kemudian encrypt with password. Nah, saya ulangi Bapak Ibu, biar nanti berpraktek bersama. Ini file belum terprotek. Terus kemudian ini klik file, klik info, klik protect dokumen, klik encrypt with password. Nah, kita kan tadi sudah punya daftar passwordnya ya, kita persiapkan daftar passwordnya Excel 2020B untuk yang file yang nomor 2. Berarti kita kasih Excel 2020B. Nah, Excel 2020B. Nah, sudah. Ini sudah terprotek Bapak Ibu. Pastikan setelah diprotek disimpan. Nah, berarti ini sekarang sudah disimpan, diprotek. Kalau nggak percaya dicoba lagi Bapak Ibu sudah berhasil apa belum. Ini dimatikan dulu. Terus filenya dibuka lagi. Nah, ini sudah terprotek. Excel 2020B. Nah, ini filenya sudah terbuka sekarang. Bapak Ibu, mungkin akan ada yang bertanya, kenapa harus di password? Apa enggak boleh kalau enggak di password? Boleh Bapak Ibu, sama sekali tidak ada masalah ketika tidak di password. Cuman Bapak Ibu nanti karena di frame yang kita kehendaki nanti akan ada beberapa layer yang kita ingin tampilkan kepada hasil akhir dari Excel yang kita bikin. Jadi diikuti saja ritmenya dulu, tidak usah resah dan gelisah. Senyum saja yang ikhlas dan tulus. Gitu ya Bapak Ibu. Ini sudah saya praktekkan. Sudah saya praktekkan untuk yang B. Silahkan Bapak Ibu juga praktek karena yang A itu sudah saya password. Yang B di password, C, D, E di password. Sampai sesuai dengan apa yang ada di PPT itu. Monggo Bapak Ibu waktunya 5 menit untuk mempraktekkan password dari file yang sudah di-share di bahan itu. Monggo, waktunya 5 menit. Tolong diulang sebentar, Pak. Oh iya, yang password ya Bu ya? Ya. Yang password ya Bu? Ya, saya ulang ya Bu ya. File itu kan di bahan sudah saya share ya Bu, ada 5 file. Betul kan? Sekarang karena saya sudah praktekkan yang di B, yang A itu bawaannya sudah saya password. Sekarang yang di B sudah saya password. Sekarang saya demokan yang C ya Bapak Ibu. Yang C ini diklik. Nah, filenya sudah terbuka Bapak Ibu. Filenya sudah terbuka. Kondisinya belum terpassword. Kita pengen password dulu. Kita klik file. Munculnya seperti ini. Mungkin beberapa office yang lain ada varian yang berbeda, tapi ini yang kemudian bisa saya demokan di depan Bapak Ibu seperti ini. File, info, setelah itu protect dokumen. File, saya ulang, file, klik file, info, protect dokumen. Di protect dokumen itu ada berbagai macam pilihan Bapak Ibu. Nah, pilihan yang kita ambil adalah encrypt with password. Kita klik. Nah, muncul dialog box seperti ini. Encrypt dokumen. Encrypt content of this file. Ini kita isi. Tadi yang C itu passwordnya kan Excel 2020C. Jadi, sebaiknya sebelum bikin password, panjenengan kalau
kalau mau bikin di list dulu sehingga nanti tidak khawatir Bapak Ibu lupa. Jadi silahkan di list dulu. Nah, ini sudah kita isi kecil Excel 2020C karena ini file yang C. Kita oke. Kita ulang lagi Excel 2020C besar. Oke. Nah, file ini sudah ada notifikasinya, a password is required to open this document. Balik lagi Bapak Ibu, pastikan disimpan. Jadi disimpan dulu, klik save. Kalau pengen bukti ini dimatikan lagi, terus dibuka lagi apakah passwordnya sudah berfungsi. Iya, dicoba. Nah, ini sudah ada. Kalau sudah ada seperti ini berarti password yang kita bikin sudah berhasil Bapak Ibu. Kita masukkan sesuai dengan yang sudah kita bikin. Excel 2020C besar. Oke. Nah, beberapa saat. Nah, sudah tampil Bapak Ibu. Nah, berarti proses membuat password itu selesai. Jadi silahkan Bapak Ibu berproses. File B, C, D, dan E silahkan dipraktekkan di password. Passwordnya itu ada di PPT-nya. Kalau tidak ada, saya tidak share PPT, di PDF-nya itu ada list passwordnya. Silahkan Bapak Ibu sambil berlatih dulu. Ini materi-materi ringan, tidak memberatkan, tapi butuh praktek. Silahkan. Monggo Budian sambil diantarkan dulu sambil mendengar, sambil biar peserta ikut mendengarkan. Monggo Budian. Waktunya 5 menit. Iya Bapak. Ya Bapak Ibu. Monggo, tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Kusen berkaitan dengan cara memberikan password pada file bisa dilakukan. Tadi Pak Kusen menyarankan, menugaskan untuk yang Excel 2020B besar. Kemudian juga Excel 2020C besar dan Excel 2020D besar. Ya, sampai E ya Budian. B, C, D, E. Jadi, oh ya, yang E juga ya, ya. Pak Kusen ya. E untuk yang Excel 2020E besar ya. Monggo Bapak Ibu dicoba dulu. Mungkin sesi tanya jawabnya nanti ya Pak Kusen ya. Nanti Jika ya, ada nanti aja. Ya, oke. Kendala nanti dulu. Sambil dicatat Bapak Ibu, apabila mengalami kendala atau permasalahan, ya bisa dicatat dulu. Nanti kita pada sesi berikutnya kita akan sampaikan itu permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ketika mencoba mempassword file yang sedang Bapak Ibu kerjakan ini. Pakai file sendiri boleh? Silahkan, boleh. Jadi prinsipnya tadi saya memfasilitasi buat teman-teman yang apabila belum menyiapkan file, gitu nggih. Jadi passwordnya boleh dimodif juga. Passwordnya boleh di-create sendiri. Tapi pastikan Bapak Ibu nanti file ini akan dikumpulkan. Jadi file Excel-nya saja nggih, Excel-nya saja nanti akan dikumpulkan. Tapi Word-nya nggak usah. Jadi file Excel-nya saja yang dikumpulkan. Nanti tapi di akhir sekali setelah acara ini selesai, di saat exit tiket Excel-nya juga dikumpulkan. Begitu. Ya. Enggak, masalahnya saya di bahan saya tidak bisa buka begitu di ada itu. Passwordnya Pak? Ada passwordnya? Iya, saya passwordnya saya buka nggak bisa gitu loh. Passwordnya sudah saya share. Sudah saya share Pak passwordnya Pak. Oh iya. Ini Pak passwordnya. Ini Pak passwordnya Pak. Ini passwordnya Pak. Kecil semua. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan ini saya ini buka nggak bisa, ini pakai bahan yang Pak Chen berikan, pakai bahan saya sendiri boleh ya? Boleh sekali Pak. Jadi prinsipnya bahan itu saya gunakan untuk membantu Bapak Ibu yang tidak siap dengan bahannya sendiri. Begitu. Ya, ndih Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Chen. Ya. Ya. Oke. Ya.
Mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bisa masuk Pak Kusen, password tadi juga sudah saya share di Telegram. Oke. Nah, jadi untuk password bahan juga sudah bisa dilihat di Telegram untuk yang mungkin baru masuk dan tidak atau belum mengetahui tentang passwordnya tadi. Password bahan maksud saya, bahan materi. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti Excelnya akan dikumpulkan di akhir karena untuk ngecek apakah Bapak Ibu sudah berhasil melakukan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pada siang hari ini. Ngaten ya Pak Kusen ya? Siap, ya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Kusen? Atau ya. Beberapa saat dulu. Bapak Ibu memastikan jadi filenya, jadi tadi sudah saya paparkan di depan, filenya itu 5. 5 itu bukan suatu kewajiban sekali lagi, tetapi merupakan opsi atau pilihan yang Bapak Ibu bisa ambil manakala mempertimbangkan kondisi siswa. Kalau semakin banyak pilihan alternatif, maka siswa juga akan kemungkinannya untuk cheating atau curang itu kecil. Jadi semakin kecil file pilihan Bapak Ibu, maka akan cenderung siswa bisa nanya ke sana, nanya ke sini. Tapi kalau pilihan atau varian yang panjenengan berikan itu lebih banyak, maka Bapak Ibu akan bisa meminimalisir kemungkinan siswa untuk cheated atau curang. Sehingga Bapak Ibu sebenarnya rekomendasinya tugas itu semakin banyak variannya semakin bagus. Cuman kadang-kadang kalau kita berpikiran nanti koreksinya susah, sebenarnya bisa di-manage itu Bapak Ibu. Jadi soal yang beda sekalipun kalau pilihan ganda, soalnya beda tapi kunci jawabannya bisa dibikin sama gitu. Jadi soalnya tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E. Soalnya ada 5 tipe. Tapi kunci jawabannya dibikin sama semua. Urutannya soal nomor 1 B semua, walaupun soalnya beda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu hanya masalah teknis saja. Tapi yang jelas praktik yang kita lakukan dulu sementara adalah membuat password dari file Microsoft Word. Mungkin akan ada yang nanya, Pak, apa filenya harus MS Word? Boleh nggak filenya itu tugasnya berupa PDF? Boleh Bapak Ibu. Kenapa saya tidak bikin file PDF? Karena tidak semuanya familiar dengan PDF. Jadi PDF yang ada di Bapak Ibu barangkali beda dengan PDF saya. Ada yang pakai Adobe, ada yang pakai Foxit, ada yang pakai Nitro, dan macam-macam. Nah, sehingga saya pakai pilihan file yang Bapak Ibu familiar saja. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu. Silahkan nanti file password dilatih lagi. Karena ini kerangka proses awalnya. Jadi esensinya belum di sini, tetapi ini perangkat penyiapannya. Saya lanjutkan kemudian. Satu lagi Pak. Iya Pak Kusen. Ya. Satu lagi Pak Chen. Iya. Ya, untuk nama file mungkin nama file itu boleh kita modif sendiri. Ya. Juga passwordnya modif sendiri boleh ya. Iya. Oke, tapi pastikan Pak nama filenya biar tidak ekstrim nama filenya itu ada nama file dengan model kode saja Pak. Jadi nanti model kode saja, jangan misalnya nama filenya misalnya rotasi bumi, nanti tugas berikutnya yang itu nanti akan kelihatan beda banget. Jadi lebih baik nama filenya berupa nama file kode begitu. Ya. Terima kasih. Siap. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu sukses dengan file dan password, apa yang kita berikutnya butuhkan? Yang kita butuhkan berikutnya adalah Bapak Ibu mengupload semua MS Word itu di penyimpanan online. Jadi file ini tadi diupload di penyimpanan online. Boleh di Google Drive, boleh di OneDrive, boleh di Mediafire, dimanapun yang penyimpanan online. Yang perlu diingat, aturlah mode berbagi siapapun dapat melihat. Selanjutnya, Bapak Ibu dari file yang diupload itu, Bapak Ibu mendapatkan linknya, link filenya, dan buatlah daftar untuk melengkapi data yang telah ada. Tempatkan daftar ini di satu sheet di program MS Excel. Ini tidak saya minta langsung praktek sekarang. Yang Bapak Ibu nanti belum terbiasa dengan ini boleh
alamat link bit.ly ini boleh diambil, alamatnya saja. Ini contoh. Nanti kalau pengen praktik sebenarnya, Bapak Ibu harus mengupload file Word-nya ke penyimpanan online. Terus setting berbaginya dapat dilihat oleh siapapun. Terus setelah itu linknya diambil satu persatu. Setelah diambil satu persatu, dibikin menjadi daftar seperti ini. Jadi file A yang passwordnya seperti ini, itu linknya, link filenya seperti ini. File B dengan password seperti ini, itu link filenya setelah Bapak Ibu upload ini. Dan seterusnya sampai 5. Bapak Ibu, saya tidak meminta Bapak Ibu praktek langsung yang ini. Anggap saja Bapak Ibu akan mengetik sama ulang seperti ini, tidak apa-apa. Nanti praktik sebenarnya Bapak Ibu silahkan mengupload sendiri atau mengunggah sendiri file Word-nya, terus settingnya diubah, settingnya bisa dilihat oleh siapapun, kemudian kalau sudah diambil link satu persatu filenya, linknya itu dibikin menjadi sebuah daftar, hasilnya seperti ini. Ini ditaruh di satu sheet program Excel. Prakteknya bagaimana Bapak Ibu? Prakteknya seperti ini, hasilnya. Saya perlihatkan. Jadi di bahan itu sudah saya siapkan. Kalau panjenengan misalnya sudah bisa membuka, bentar. Nah, mohon mikrofon yang barangkali masih on dimatikan dulu biar tidak mengganggu teman yang lain. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu filenya itu dibikin dalam satu sheet seperti ini, di satu sheet Excel. Nah Bapak Ibu kan itu kalau Bapak Ibu sudah dapat file bahan, Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu bikin, tapi sudah ada. Jadi saya ulang, file bahan ini sudah ada. Jadi semisal Bapak Ibu anggaplah nama filenya seperti ini, passwordnya juga sudah. Ketika sudah ada filenya Word sudah di password dan sudah diunggah, hasil unggahannya sudah diambil linknya, kemudian linknya dibikin daftar seperti ini. Kita bikin nama sheetnya adalah data tugas. Nah, saya balik ke PPT lagi. Setelah data tugas itu selesai Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu selamat Anda melalui tahapan 1 penyiapan data tugas. Jadi sudah pada Excel menyiapkan ini di satu sheet. Berarti ini sudah di satu Excel. Jadi nanti jangan sampai filenya Excelnya pecah-pecah. File Excelnya tetap satu itu Bapak Ibu ya. Di satu sheet. Misalnya kalau ini sudah ada di sheetnya saya kasih nama data tugas. Begitu ya Bapak Ibu. Sudah ada filenya namanya data tugas. Kelanjutannya apa Bapak Ibu? Setelah itu, setelah tahapan 1 itu selesai, persiapkan data dengan header sebagai berikut. Bentuknya seperti ini. Nomor, NIM itu mahasiswa, kalau siswa ya NIS. Kelasnya kelas berapa? Itu identitas kalau misalnya 10 IPA 1 atau 12 IPA 5 atau 10 C atau kelas 7A atau kelas 5C dan seterusnya. Silakan dikasih label. Nama siswa atau nama mahasiswa. Nanti bikin headernya seperti ini. Kode. Mohon mikrofonnya dimatikan Bapak Ibu yang masih aktif. Saya lanjutkan. Kode pembagian tugas, nama file, password, link file. Ini urutannya seperti ini, tapi dibikin menjadi header hasilnya seperti ini. Kalau dilihat di Excel-nya, Bapak Ibu saged melihat di Excel yang kedua data mayor. Nah, data mayor ini sudah ada, sudah saya isikan. Bapak Ibu bila tidak punya nama mahasiswanya, pakai data Excel saya boleh. Tapi kalau mau bikin langsung sendiri atau sudah menyiapkan,
lebih bagus karena Bapak Ibu berproses. Jadi kalau sudah header itu sudah, selanjutnya diisi Bapak Ibu. Isikan data sampai nama mahasiswa atau siswanya. Hasilnya seperti ini. Jadi nomor induknya, terus kemudian kelasnya sampai nama mahasiswa. Berhenti sampai sini dulu. Berhenti sampai sini dulu, memastikan ini terisi. Kalau Bapak Ibu sudah melalui tahapan ini, maka saya akan berusaha memastikan Bapak Ibu sudah siap dulu. Monggo. Bapak Ibu sudah siap, kalau sudah siap saya baru lanjutkan. Karena kalau sudah sampai sini, selamat Anda melalui tahapan 2, penyiapan data tugas siswa. Oke. Monggo kemudian diantarkan dulu, saya sambil menunggu. Pak Kusen Yun Sewu, untuk tampilan Excel-nya mungkin bisa ditampilkan di slide, Pak Kusen. Belum ya? Belum bisa tadi? Belum. Excel-nya belum muncul, ya. Ya maaf. Sehingga tadi masih PowerPoint saja, Excel-nya belum bisa muncul. Oke. Mohon ditampilkan Excel-nya. Ya. Pak, izin tanya, Pak. Sebentar. Ibu, bentar. Ini sudah kelihatan belum Excel-nya? Belum. Masih PowerPoint, masih PPT. Maaf, kemudian itu Iya. tadi praktek untuk simpan file dan sebagainya belum muncul di layar, hanya PPT. Oh gitu? Iya. Di layar Ibu belum muncul tadi? Belum muncul sama sekali, ini hanya PPT, makanya saya bingung di mana. Sedang. Ya, sedang. Tadi yang Word-nya sempat muncul di saya, tapi Excel-nya tidak muncul ini tadi, Mas. Oh, Pak, izin tanya, Pak. Ya, monggo. Iya, dengan ini siapa, Pak? Dengan Pak Holil Abdullah. Nggih. Dari IGI Sumsel. Iya. Gimana, Pak? Ini baru bisa masuk, terkendala kondisi sinyal, Pak. Jadi dari awal belum bisa. Kalau bisa share di itu, Pak, di Telegram mungkin bisa upload, Pak. Oh ya, materinya sudah Pak, materinya sudah dibagi, judulnya bahan, itu silahkan di-download, passwordnya sudah dibagikan juga di Telegram. Sudah ya, Bran? Ya. Sudah. Oh ya, siap, makasih Pak. Mohon maaf, halo Pak Chen. Ya. Saya nggak bisa download bahan, Pak, pesannya file not found di laptop saya. Gimana ya Pak solusinya? Barangkali ada errornya jadi nggak bisa. Ya. Barangkali ada yang chat ke teman panitia di grup WA, kalau di WA enggak apa-apa. Tapi semestinya kalau download itu bisa, kalau ada di Telegram, panjenengan langsung ke Telegram web bisa. Telegram web langsung di-download. Sudah Pak Chen, tapi nggak bisa di-download, dibuka nggak bisa, pesannya file not found. Ada damage kayak gitu. Ini filenya rusak atau tidak bisa ditemukan, jadi saya nggak bisa. Saya telah ini Pak Chen. Ada yang bisa bantu untuk download di Telegram lagi yang sudah berhasil, Bapak Ibu, file yang sudah berhasil silakan diupload lagi ke Telegram ya. Saling membantu teman-teman. Tidak berhasil Pak, ini sama kasusnya, tidak berhasil, filenya tidak bisa dibuka, tidak ditemukan. Sebentar. Terima kasih. Mulai awal ya, Pak, sama Pak, password, saya juga tidak bisa. Passwordnya itu nggak bisa dibuka. Ya. Sebentar ini. Sebentar, sabar ya. Sabar. Sebentar sekali. Saya kirim. Mungkin bisa. Untuk data, nama, nomor nama, kemudian NIM, itu bisa dimodif sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Boleh Pak, karena boleh. Boleh. Karena di situ kan ada laki-laki, perempuan, kemudian nomor induk siswa, kemudian apa itu NINS, itu NIS. Nah itu. Ya, oke, terima kasih Pak Chen. Ya, bentar. Saya masih mau membagikan ini dulu ya.
Suaranya kurang keras, Pak. Itu ada banyak yang bapak-bapak sudah share itu, yang share Word-nya. Nah itu file bahannya sudah. Ya, file bahannya sudah saya share dari RAR, kemudian passwordnya juga sudah saya kasih di situ di bawahnya ya. Filenya sudah. Sekarang saya display lagi yang sekarang Excel-nya kelihatan ya. Kemudian Excel sudah kelihatan ya? Belum Pak Kusen. Belum ya? Belum. Excel. Terus nanti kelihatan Bereng? Sudah? Sudah Pak. Iya, kelihatan Pak. Ya, oke. Bapak Ibu tadi file itu dimulai dari penamaan file tadi sudah, file Word-nya kan sudah. Terus kemudian proses kita adalah memberi password di file Word tadi. Hasilnya seperti ini. Terus setelah selesai Bapak Ibu mengunggah 5 file ini ke penyimpanan online. Setelah itu di penyimpanan online filenya disetting untuk bisa dibagi. Kemudian hasil setiap linknya ditaruh di sini. Muncullah sheet dengan data tugas seperti ini. Sudah ya Bapak Ibu? Maaf Pak Kusen. Ya. Tadi yang panjenengan jelaskan untuk menyimpan file dan diberi password tadi tidak muncul di layar saya. Jadi hanya PPT saja. Kan tadi ada file, lalu info, protect dokumen itu langkahnya tidak. Oke. Saya coba lagi yang itu, ya. Ya, mungkin Pak Kusen bisa mengulang sedikit. Ya. Bagian awal tadi. Sekarang saya coba yang ya Bapak Ibu, yang belum saya password. Ya. Ini sekarang udah kelihatan kemudian, yang file Word-nya udah kelihatan. Ini Excel, masih Excel. Ini Excel, Pak. Oh ya, sebentar. Filenya masih Excel. Saya turunkan dulu. Terus. Sekarang sudah? Ya, oke. Oke, sudah ya. Ini file Microsoft Word, ya kan? Bapak Ibu, cara mempasswordnya kita klik file, terus kita klik info, kita klik protect dokumen. Muncullah beberapa pilihan. Kita pilih encrypt with password. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silahkan password yang telah disiapkan dimasukkan. Tadi saya contohkan Excel 2020 karena ini tadi saya kasih besar. Nah, oke. Excel 2020 besar. Nah, password is required to open this document. Kita kembali. Setelah itu disimpan. Kalau sudah disimpan, dimatikan. Dicoba dibuka lagi. Nah, ini kelihatan, Bu. Tampilan ini kelihatan. Kemudian, belum Pak Kusen. Belum kelihatan. Belum muncul. Iya, belum kelihatan. Iya. Ya, oke. Sudah? Sudah Pak Kusen? Ya. Oke. Sekarang munculnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada dialog box password. Nah, passwordnya tadi berarti sudah berhasil. Dimasukkan Excel 2020 besar. Berproses.
Nah, berhasil berarti Bapak Ibu. Penyimpanan password tadi, jadi file dengan password tadi sudah berhasil. Gitu. Nah, kalau sudah berhasil di proses itu, maka begini Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah memastikan bahwa, nah sekarang Excel tampil ya Bu? Excel tampil ya? Iya, tampil. Nah, tadi kan sudah ada 5 file Word yang sudah di password, dan mintanya adalah setelah di password, file itu di-upload, setelah di-upload diambil linknya. Jadi file tadi sudah di password, setelah di password di-upload, setelah di-upload diambil linknya. Hasil linknya ini Bapak Ibu. Saya tidak meminta Bapak Ibu sekarang untuk memproses ini karena nanti akan ada kerja double harus membuat ini. Saya anggap linknya ini nanti latihan praktik sebenarnya di Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah punya satu set data berupa file yang sudah diupload di penyimpanan online yang kemudian diambil linknya. Ini satu selesai. Setelah itu Bapak Ibu masih di Excel ini membuat header nomor induk mahasiswa atau nomor induk siswa, kelasnya apa, nama siswanya apa, kode pembagian tugas, nama file, password, sama link file. Kalau ini sudah dibikin, kemudian isikan datanya sampai di nama siswa atau nama mahasiswa. Sampai pada tahap ini. Oke, sampai tahapan itu Bapak Ibu, kita berarti sudah berada di sini. Nah, kita sudah berada di sini. Jadi sudah menginput nomor induk. Ingat, nomor induk ini yang akan menjadi data referen awal kita nanti. Tolong hati-hati, nanti cara kerjanya seperti apa. Jadi nomor induk, kelas, nama mahasiswa. Sampai di sini dulu. Karena setelah ini kita akan bekerja dengan rumus. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau sudah saya lanjutkan, sekarang kita sudah berada di data ini. Tugas kita berikutnya adalah membuat kode. Kenapa kode diperlukan Bapak Ibu? Kode itu biar nanti tidak ada maksud kalau siswa yang lain akan buka datanya temennya. Jadi sortingnya jangan sampai sorting nomor urut absen. Sebaiknya nomor yang dimiliki oleh siswa sendiri. Mohon mikrofon yang tidak digunakan dimatikan. Saya ulang Bapak Ibu. Jadi kenapa saya munculkan ini? Ini nanti sorting data awal. Pastikan jangan sampai sorting data awal itu yang dipakai hanya nomor urut absen saja. Pastikan cari data yang memang valid, yang di situ memang datanya siswa secara personal. Kita mulai dengan membuat rumus ya. Saya besarkan ya Bapak Ibu. Khusus yang row ini saya besarkan. Saya bikin besar dulu. Khusus kode. Saya gedekan. Bapak Ibu, kode itu saya bikin sebenarnya suka-suka saja. Tapi saya bikin kombinasi melihat struktur kombinasi dari nomor induk ini, kelas sama nama siswanya. Jadi saya contohkan ini sama dengan mid. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Mid berarti ngambil data mid itu berarti ngambil data tengah. Yang diambil yang mana? B3. Berarti kita ngambil data B3 tapi karakter yang tengah. Nah, karakter tengah itu mulai dari mana Bapak Ibu? Kita mulai dari karakter berapa? Kita mulai dari karakter keempat. Terus kemudian jumlah karakter yang mau diambil berapa? 5 misalnya.
Saya jelaskan maknanya Bapak Ibu. Jadi kalau MIT B3 itu isinya 9322011917. Kalau MIT berarti kita ngambil datanya B3 itu yang tengah. Tengah itu mulainya mana? Mulai karakter nomor 4, berarti dari kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti angka 2 yang belakang ini. Jumlah karakternya berapa? 5. Berarti 20191. Itu nanti hasilnya begitu. Mohon mikrofon dimatikan. Terus dan kita klik C3 dan lagi kita ambil left dari mana? Left dari nama mahasiswa ini. Berapa yang mau diambil? 3 dari kiri. Berarti 3. Maka kode itu akan punya varian yang berbeda. Saya ulang, maknanya apa Bapak Ibu? Kita ngambil nomor induk siswa, kelas berapa dia, sama karakter 3 karakter dari namanya dia yang dari paling kiri. Jadi mid itu maknanya berarti ngambil data tengah. Ngambil data tengah mulai karakter keempat, jumlah karakter yang diambil adalah 5. Ditambah C3 itu berarti kelas C3. Dan left itu artinya karena D3 yang kita ambil berarti D3 ini kita ambil 3 karakter dari kiri. Kita enter. Nah, ini hasil kodenya Bapak Ibu. Ini pasti nanti akan berbeda. Nah, kalau sudah jadi kode Bapak Ibu, kode itu jadi, nanti silakan ditarik ke bawah. Seret ke bawah sampai semuanya dapat. Nah, sekarang kita sudah punya kode untuk semua siswa. Saya kecilkan lagi. Nah, kita sudah punya kode sekarang untuk siswa itu. Nah, masing-masing berbeda-beda. Masing-masing berbeda-beda sudah. Oke, sampai sini dulu Budian. Berarti kita sudah berada di sini sekarang. Sudah berada di sini. Oke. Halo Budian. Budian enggak ada? Gitu aja Pak Chen. Pak Chen, bertanya. Oke. Dari kode yang sudah ada itu yang dicontohkan Pak Chen, Ya. itu kan nama, NIM. Nah, itu kan variannya mungkin akan berbeda dengan punya teman-teman yang ada yang jelas. Ya, betul. Berarti hanya tinggal kita memvariasi, Ya. kemudian ada tambah itu pakai apa itu kode tambah dan itu saja ya Pak Kusen ya. Betul. Jadi monggo. Ini seperti ini ya. Saya jelaskan lagi. Ini tampil nggih? Ini tampil nggih? Ya. Saya terangkan Ya. yang ini. Jadi mid tadi maknanya kan mengambil data tengah. Data tengah dari B3. B3 tadi kan isinya nomor induk nggih. Karena nomor induknya banyak. Kita ngambil data tengah B3. 4 itu maknanya karakternya mulai dari karakter yang keempat. Berarti dari kiri itu diambil 1, 2, 3, 4 dihitung. Nah yang diambil berapa karakternya yang mau ditampilkan? 5 karakter. Berarti mulai karakter keempat sampai 5 karakter setelahnya. Paham nggih? Ya, terus tambah C3 itu isinya kelas. Terus left D3 tadi nama siswa, kita ambil dari kiri 3 karakter. Sehingga nanti kombinasi ini mesti akan berbeda antara satu sama lain. Jadi memang saya tekankan di sini Bapak Ibu paham esensinya. Kalau paham esensinya mau dipakai dimanapun akan bisa berhasil. Begitu. Oke, terima kasih Pak Chen. Iya. Ya Pak Kusen tadi maaf ada sedikit trouble. Oke. Iya. Iya
Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba ya Pak Kusen di Excel-nya. Siap. Untuk mencoba masing-masing membuat kode. Bila mungkin ada permasalahan mungkin bisa dicatat, kemudian nanti di bagian akhir bisa disampaikan. Nah, itu. Ya. Kalau kita lihat tadi akhirnya memang ketemu masing-masing siswa memiliki kode yang berbeda-beda dari Excel-nya Pak Kusen itu tadi ya. Oke. Monggo Pak Kusen mungkin bisa dilanjut atau masih menunggu? Kita sampai di sini kan Bapak Ibu sudah, anggap saja kodenya sudah. Nanti kalau ada pertanyaan kita berikan kesempatan ya Bu Dian ya. Kita lanjutkan di pembagian tugas. Pembagian tugas ini Bapak Ibu kita kan punya 5 file ya tadi. Nah 5 file itu kita kasih kode saja. Kita kasih misalnya acak kita beri 3, 2, 1, 4, 5. Ini acak Bapak Ibu boleh. 2, 4, 1, 3, 5. Boleh ke bawah 2, 4, 5, 1, 3. Ini acak. Kita tidak mikir iku sopo anaknya jenderal, apa anaknya dokter, apa anaknya tukang ngarit, nggak peduli Bapak Ibu. Kita taruh ini namanya, sudah kita copy-copy, kita sudah dapat distribusi acak Bapak Ibu. Sekarang kita udah isi, jadi artinya Ika Wahyuning Tiastuti itu dapat tugas nomor 3. Eli Suryani dapat tugas nomor 2. Yustika dapat tugas nomor 1. Nipia dapat tugas nomor 4. Maidatul Hasanah dapat tugas nomor 5. Dan seterusnya ke bawah. Kalau ini gampang, ini acak Bapak Ibu. Nah, tugas kita berikutnya adalah memanggil data ini. Kalau siswa dapat tugas nomor 3 itu nama filenya apa? Passwordnya apa, linknya apa, gitu kan? Ini kita kerjakan langsung di row nomor 1 ini saja, nanti tinggal geret ke bawah. Nah, sekarang Bapak Ibu, data sorting itu kita ambil seperti ini. Sama dengan data referen kita itu ini Bapak Ibu, pembagian tugas. Jadi VLOOKUP, ya, data itu kita kasih sama dengan VLOOKUP, terus kita klik di sini F3 sebagai data penentunya. Nah, sudah kita kasih itu. Nah, terus yang mau kita cari di mana datanya? Datanya yang kita cari di sini. Ini. Nah, ini kita blok. Jangan lupa ini dipager Bapak Ibu, dipager dengan tanda dolar. Dipager dengan tanda dolar. Jadi F3, jadi kita mau nyari data F3 tadi, kita cari di data tugas, mulai dari berapa? Di A2 sampai dengan D6. Kita udah kunci, yang mau kita cari itu di kolom berapa? Di kolom 2, terus rumusnya seperti ini. Nah, kita ketemu hasilnya Bapak Ibu. Jadi, ini kalau baca rumus di atas ini, VLOOKUP F3 diambil dari data tugas, itu data tugas itu di sini, di mana? Di A2 sampai D6, kolom nomor 2, terus false, tutup kurung. Selesai, kita selesai di sini. Yang password itu sama, password itu tempatnya kan di sini Bapak Ibu. Itu kan kolom nomor 3. Sementara link file itu kolom nomor 4. Kita tinggal ngedit ini saja Bapak Ibu. Ini di copy, terus kita taruh sini. Kita ganti angka 2 ini dengan 3. Enter. Nah, muncul passwordnya Bapak Ibu. Yang di sini juga gitu. Kita kasih hasil kopinya, 2-nya diganti dengan 4. Kita enter. Nah, kita sudah punya pelan-pelan Bapak. Oh, pelan. Ya, ya. Cepetan mungkin. Ya, mungkin tadi oleh Mam Soto rong piring iki dianter ya. Ya. Jangan di copy paste ya Pak Kusen.
Iya, jangan di copy paste tapi di satu-satu. Nggih. Saya ulang. Aku wedein. Mohon diketik ulang, Pak, Ya, biar Iya. jelas gitu, Pak. Itu di filenya sudah ada, Bu. Di file PDF-nya yang saya share itu sudah ada. Tapi kita mulai ya, sama dengan. Yang disama dengan itu VLOOKUP, Bapak Ibu. VLOOKUP itu nyari data yang sumbernya dari mana? Dari F3. Jadi data rujukannya itu F3 ini. Nah, sampai sini nggih. Jadi kita nyari data yang sumbernya dari F3. Jadi membacanya, kalau saya nulis angka 3, itu nanti yang mau saya cari itu sumber datanya dari mana. Nah, ini diklik. Saya nyarinya di data tugas. VLOOKUP F3 terus data tugas ini diklik. Klik. Kan masih begini nggih. Kan di atas itu masih muncul, di sini masih muncul VLOOKUP F3. F3 itu kan tempatnya di data mayor ini. Terus data tugas kita klik, sekarang muncul data tugas. Nah, kalau sudah muncul sampai di data tugas, ini kita blok. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita blok. Sampai ke kanan. Nah, sudah. Berarti sudah ngeblok di situ data tugas. Maaf ini tadi numpuk. Data tugas itu sudah ngumpul A2 sampai D6. A2 itu maknanya angka 1. D6 itu maknanya yang di sini ini, itu D6. Nah, sekarang ini harus dikasih dolar, dikunci, biar tidak geser kemana-mana. Kalau pengen manual, ya dilihat itu, dolar itu di atasnya angka 4. Dikasih dolar di sini, terus dolar di sini, terus dolar lagi di sebelumnya D, dolar lagi di setelahnya D. Ini berfungsi untuk ngunci Bapak Ibu, biar nanti kalau di drag itu dia tidak geser. Biar dia nanti tetap berada di area itu. Kalau sudah, yang mau kita pengen tampilkan kan nama file Bapak Ibu. Nama file. Foton Pak Chen. Halo? Pak Chen yang dolarnya dulu Pak Chen. Jangan cepet-cepet, dolarnya di mana saja letaknya? Dolarnya di kanan dan kirinya huruf. Di kanan dan kirinya huruf. Sampun? Sampun? Bapak Ibu hati-hati, beda laptop beda. Ada yang setelah F3 itu mintanya koma. Ada yang kalau milik laptop saya itu mintanya titik koma. Jadi hati-hati, mintanya laptopnya panjenengan apa? Rumus itu ada yang di laptop panjenengan mintanya koma saja. Tapi kalau di saya mintanya titik koma. Lihat di bawahnya itu. Ada lookup value titik koma. Kalau titik koma berarti mintanya titik koma. Kalau di laptop panjenengan mintanya koma, ya dikasihnya koma. Nah, kalau sudah, kita kasih angka 2. Angka 2 itu maksudnya apa? Kolom nomor 2 setelah angka yang menjadi rujukan tadi. Rujukannya kan angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus kolom nomor 2 itu yang akan kita mau tampilkan. Berarti harapannya setelah nanti selesai di enter, itu yang muncul ya ini nama file ini gitu. Kalau sudah diketik seperti ini, false, tutup kurung. Ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, monggo mungkin bisa dipahami untuk cara membuat di bagian itu ya Pak Kusen ya. Ya, ini belum saya enter, belum kelihatan hasilnya. Kalau Bapak Ibu matur sudah, kan berarti saya enter dan nanti kelihatan hasilnya. Bisa rumusnya diperbesar Pak Chen. Oh, yang ya. VLOOKUP itu loh Pak. Ya, sebenarnya kalau panjenengan persani di sini ada Bu. Di mana? Di sini. Di PDF-nya Bu. Nah, di sini itu sudah ada. Nah, ini. Ini dulu Pak. Ini. Ada kegiatan mendadak. Yeah. Blank Pak.
Lah, Kelihatan Bu? sudah. Ini kan mintanya nama file. Nah, ini sudah saya bikinkan di situ. Rumusnya seperti ini. Yang password nanti tinggal ganti kolomnya nomor 2 diganti kolom nomor 3. Yang link file diganti yang kolom nomor 2 diganti dengan kolom nomor 4. Ya. Sampun? Siap, sudah paham, Pak. Ya. Sekarang saya balik ke Excel-nya tadi, nggih. Saya balik ke Excel-nya tadi. Nah, Mohon izin lab dulu Pak, ada kegiatan mendadak. Monggo. Nah, sekarang kan password, nggih, waktunya password ya. Saya tadi mempraktekkan kalau mau diulang lagi ya bisa, sama dengan VLOOKUP. Ya. VLOOKUP-nya kemana? Ke F3, terus titik koma, kita ngambil data tugas, kita sorting ini, terus kita kasih $. Ya kan? Sudah ada dolarnya kan? Di kiri dan kanan huruf. Terus yang kita maui adalah password, itu berada di kolom nomor 3. Berarti kalau sudah dikasih false, enter. Hasilnya seperti itu. Link file juga begitu, sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP ngambilnya F3, terus referennya adalah data tugas di blok, dikasih $, kiri kanan, terus kolom nomor 4, false. Sudah. Kita sudah punya sebaran ini. Jadi nanti panjenengan langsung bisa mirsani. Ini kan kalau saya ganti dengan angka 4 nih misalnya. Ke kanan ini ganti semua Bapak Ibu. Saya enter ya. Nah, ganti semua. Ini saya ganti nanti dengan misalnya 3. Ini tinggal kalau sudah diblok, digeret ke bawah Bapak Ibu. Digeret ke bawah sampai sejumlah siswanya. Nah, kita sudah punya semuanya sekarang. Nah, karena rumus ini bekerja, nanti kalau ini mau diganti-ganti bisa Bapak Ibu. Ini diganti 2 gitu ya. Ini coba dipersani. Semula kan ini D. Ini kelihatan nggak Bu? Excel saya kelihatan? Iya, kelihatan. Sekarang ini saya ganti dengan angka 2. Ini kan name filenya kan sementara masih 4 itu kan D. Ini kalau saya ganti angka 2 nanti akan berubah jadi B Bapak Ibu. 2 saya enter. Nah, ganti kan? Seperti itu. Itu kalau rumusnya belum ya. Ini diganti lagi misalnya nih. Yang 4 ini saya ganti dengan 3. Di enter. Nah, ganti Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau ini sudah selesai, kita itu tinggal bagian view. Yang mau dibagikan ke siswa itu yang mana? Ini loh Bapak Ibu yang mau dibagi. Nah, seperti ini. Ini nanti yang akan dibagi ke siswa yang ini. Bukan data itu yang dibagi. Ini nanti harus dikunci Bapak Ibu. Data mayor, data tugas ini harus dikunci. Yang mau dibagikan ke siswa yang ini. Siap lanjut? Siap lanjut nggih? Iya, sebentar Pak Kusen. Iya. Pak Kusen? Nggih. Berarti di dalam file Excel itu ada 3 ya Pak Kusen? Ya, ada 3 sheet. Sheet view, ya, kemudian sheet sheet data mayor, ya, sama data tugas. Data tugas, ya. Oke. Ya, boleh dilanjut Pak Kusen. Oke. Bapak Ibu, ini perhatikan. Jadi kalau di file yang tadi kita punya itu kan pertama-tama itu kan urutannya nomor, NIM, kelas dan seterusnya. Ini nomor nanti tidak saya jadikan rujukan. Yang saya jadikan rujukan adalah nomor induk mahasiswanya. Sehingga di view saya akan ngambil NIM-nya. Ini nanti yang akan kita pakai. Gitu ya. Jadi coba diperhatikan bahwa yang bergambar warna merah itu nanti harus dikunci Bapak Ibu. Mereka yang warna hijau ini nanti yang diisi oleh siswa.
Nah, prakteknya begini. Tetap menggunakan rumus yang sama. Sekarang kita kasih sama dengan VLOOKUP. Lagi-lagi VLOOKUP Bapak Ibu. Data referennya kemana? Ke sini. Ke F2. Terus data yang mau diambil yang mana? Ini Bapak Ibu, data mayor sekarang. Nah, mulainya dari sini. Bukan dari angka 1, tapi dari NIM-nya. Ke bawah, terus sampai ke kanan. Nah, ini berarti udah keblok semua. Kalau sudah, ingat di dolar Bapak Ibu. Di dolar ya. Di dolar, kiri kanan di dolar. Itu sudah ngunci. Kalau sudah, kelas tadi berada tepat di sebelahnya NIM. Jadi urutannya harus tahu. Kelas itu tempatnya di mana. Nah, kelas tadi di kolom nomor 2 setelahnya NIM. Terus, kalau sudah, pons. Nah, salah ketikannya. Tuh, kok munculnya NA, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa, Bapak? Karena data inputnya belum ada. NIM-nya belum diisi. Belum diisi. Iya. Karena data yang diminta belum ada. Biarkan begitu dulu. Nah, ini biar agak cepat, ini saya copy saja. Saya copy. Saya taruh di sini. Terus ini saya ganti referen kolomnya ke angka 3. Terus yang ini referen kolomnya saya ganti dengan nomor 4. Sampai sini dulu. Ini saya coba, sampai saya coba dulu. Saya ngambil salah satu NIM, nomor 3 ini nggih. Saya ambil. Saya taruh sini nggih. Saya taruh sini. Kalau sudah di enter. Nah, keluar nggih. Sehingga siswa itu kalau nginput, saya pengen tahu tugasnya saya dapat apa gitu kan. Ini baru biodatanya. Gitu. Saya itu kelas A, nama saya adalah Yustika, kode saya ini. Sehingga nanti walaupun dia sudah ngetik benar ini, kalau dia tidak punya kepentingan, ini tempat bagaimana ada konfirmasi data. Nah, kita isikan dulu sekarang mirip-mirip seperti ini. Kita copy saja rumusnya. Kita taruh sini. Tapi apa sama? Enggak. Nanti kita lihat. Ini kan referennya F2 nggih. Ini kita ganti menjadi F10. Karena nanti di sini harus diketik. Karena nanti harus diketik lagi. Nah, data mayornya itu juga harus geser. Data mayornya nanti geser. Kita mulainya tidak dari situ. Data mayornya kita klik. Kita mulainya dari mana? Mulainya dari kode. Kode. Ya, mulainya dari kode, di blok ke bawah, terus sampai ke kanan. Nah, kalau sudah pastikan dikunci, di dolar ya, dikunci. Dolar. Nah, kita lihat dulu pembagian tugas. Ini sementara masih angka 3, kolom 3, benar enggak? Kita harus ketikkan ini, ketik ulang. 20981 A Y besar US. Maaf. A Y US. Pembagian tugasnya ini. Benar enggak? Dikonfirmasi dulu. Pembagian tugasnya mana? Oh, bukan. Ternyata yang ini. Berarti bukan nomor 3, bukan kolom nomor 3, tapi kolom nomor 2. Nah, pembagian tugas 1. Nah, ini tinggal ke bawah, tinggal ngopi. Ke bawahnya tinggal ngopi. Tinggal ganti dengan urutan kolomnya. Urutan kolomnya adalah nomor 3. Terus yang sini, urutan kolomnya nomor 4. Yang sini, urutan kolomnya nomor 5. Iya.
Ini selesai Bapak Ibu. Berarti nanti kalau pengen dicoba, siswa itu harus input 2 kali. Isi, NIM, atau NIS. Anda, itu kasih keterangan ya. Terus di sini isi dengan ketik ulang kode. Nah, ini kasih keterangan Bapak Ibu. Biar nanti siswanya tahu. Nah, ini sudah selesai, tetapi belum bisa langsung diberikan ke siswa Bapak Ibu. Ini harus dicoba dulu. Misalnya kita mau ganti ya data mayor, pengen lihat, pengen nyoba lah bener enggak gitu kan. Nanti dicek. Ini nama Siti Umdatun Nisa. Bener enggak nanti Siti Umdatun Nisa? Kita ambil. Nah, Siti Umdatun Nisa bener. Tapi kan ini masih belum berubah ya. Kalau nanti dia hanya melihat ini, maka tugasnya dia masih keliru. Maka harus konfirmasi dengan kodenya. Kodenya diubah juga 20711 B besar S besar IT. Enter. Nah, sudah. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti akan saya lanjutkan dengan proses proteksi. Sampai di situ dulu, Bu Dian. Ya. Gimana Bapak Ibu? Sebentar, Pak. Iya, monggo Bu. Ya, untuk data mayor sama data tugas tadi sudah ngikuti. Untuk yang view itu kita buat sendiri atau sudah muncul? Langsung muncul? Bikin sendiri Bu. Tadi kan sudah saya share itu template-nya. Kalau mau modif ya monggo. Cuman urut-urutannya seperti ini. Monggo nanti dimodif sendiri enggak apa-apa. Iya, terima kasih. Iya. Iya. Ini kalau tidak suka lihat garis-garis, grid line-nya di uncheck ya Bapak Ibu. Nah, biar tidak kelihatan kotak-kotaknya tadi belakang. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu dulu. Monggo. Kalau sudah tidak ada yang terkendala, saya lanjutkan di proteksi dan itu nanti berarti berakhir dan tanya jawab. Saya lanjutkan dulu ke Bu Dian. Iya, monggo Pak Kusen. Nah, Bapak Ibu, ini kan sudah sampai di sini. Ini sudah mendekati final. Bapak Ibu pastikan data ini nanti terproteksi. Data ini tidak terakses oleh siswa. Ini kita blok saja Bapak Ibu. Di bagian pojok kiri atas ini diblok. Kita kasih warna hitam. Blok warna hitam. Hitam kok biru toh. Hitam nggih Bapak Ibu. Setelah itu diklik kanan. Ini enggak ada Bapak Ibu di slide saya enggak ada. Monggo dicatat sendiri. Ini di slide enggak ada ini. Karena di slide saya yang terakhir itu khusus proteksi saya berikan di paparan. Klik kanan format cell. Pilih protection. Pilih lock, pilih hidden. Protection, lock, hidden. Oke. Kalau sudah, data mayor ini, sheet bawah ini, diklik kanan, protect sheet, dikasih password. Misal, yang paling gampang aja, 1. Konfirmasi, 1. Sudah. Kalau sudah, di hide, di delete no. Nah, sudah. Sekarang data tugas juga begitu. Blok pojok kiri atas ini diblok semua, kasih warna hitam. Kasih warna hitam. Sudah. Kalau sudah, klik kanan, format cell, protection, lock, hidden. Oke. Sama juga di bawah, klik kanan, protect sheet, di password, angka 2. Angka 2. Oke. Kalau sudah, hide. Sekarang tinggal menyisakan ini yang tampil Bapak Ibu. Nah,
Kalau sudah yang tampil seperti ini belum selesai. Yang ini harus dikunci juga. Nah, yang harus dikunci yang mana Bapak Ibu? Ini aja di blok ya semuanya. Di blok dulu. Klik kanan. Format cell. Lock. Hidden. Terus oke. Khusus yang ini toh. Khusus yang bagian ini toh. Bagian F2 dan F10 diklik kanan, format cell, lock sama hidden-nya di uncheck. Dia tidak di lock dan tidak di hide. Khusus yang bagian yang harus diisi oleh siswa. Itu jangan di lock, jangan juga di hide. Oke. Kalau sudah, ini juga harus diprotek. Karena dia kalau tidak bekerja, dia tidak akan berfungsi manakala dia tidak diprotek. Saya kasih misalnya A. Saya kasih A. Sudah. Pastikan simpan. Sekarang yang tampil hanya view saja Bapak Ibu. Membagi tugas. Sekarang punyanya data seperti ini. Ini kalau saya del ya rusak Bapak Ibu. Datanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, ini nggak akan bisa di-del. Loh, nggak bisa. Ini nggak bisa di-del, Bapak. Dia tidak kelihatan rumusnya, tapi di-del juga nggak bisa. Nah, gitu. Mungkin yang perlu diulang Pak Kusen, tadi untuk memprotek ya, iya. Sheet yang data mayor dan data tugas. Itu tadi diblok dulu, ya. Kemudian diberi warna, ya. Itu tadi yang tidak ada di slide ya Pak? Ya, itu nggak ada di slide itu. Sampun paparan saya selesai Bu, sampai detik ini kalau dia tahu nomor induknya, dia input di sini, terus kemudian kalau sudah muncul namanya dia benar, input ulang kode, maka dia dapat dapat tugas berapa dan keterangannya bagaimana. Nah, ini ketika kita share, Bapak Ibu, kita share ke WA, kita share ke link atau apa, nanti mereka bisa unduh sendiri dan bisa secara mandiri dapat tahu tugasnya. Aku dapat tugas apa toh? Wis ora usah takok, lebokno dhewe gitu. Input sendiri, nemo gitu. Lakukan seperti itu. Nah, nanti dia akan dapat keterangannya. Seperti itu, Budian. Demikian paparan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Sesi selanjutnya saya berikan kembali ke Budian. Barangkali akan ada sesi tanya jawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusen. Bapak Ibu menarik sekali yang dipaparkan oleh Pak Kusen. Mengenai penggunaan Excel untuk pembelajaran, untuk membagikan tugas pembelajaran. Untuk sesi tanya jawab, mungkin untuk sementara kita buka 3 dulu pertanyaan, Pak Kusen, supaya nanti tidak tumpang tindih. Kita buka dulu 3 pertanyaan. Tapi mohon maaf Pak Kusen, di tampilan saya tidak muncul chat ini. Mungkin Bapak Ibu yang bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya ya. 1 dulu gitu ya Pak Kusen ya. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Saya boleh bertanya Bu? Boleh, iya Bapak. Ya, nama dulu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Ya, nama saya Sukron Makmun Bu. Oh iya Pak Sukron Makmun ya. Iya, dari SMK Brawijaya Batu. Pertama terima kasih sudah diperkenan masuk. Saya tadi coba bolak-balik, muter-muter terus ini. Jadi pertanyaan saya, mohon berkenan ada rekaman yang bisa kami review kembali. Ya, itu. Barangkali ada recordingnya, nanti kami bisa diberikan linknya gitu Pak. Pertama. Yang kedua, materi ini sekilas saya masuk sangat menarik ini ya Pak. Saya juga kepengen berlatih kembali dari rekaman tadi. Karena saya tadi ketinggalan masuk muter-muter itu Pak.
Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tampung dulu ya Pak Kusen ya. Baru satu, nanti kita menjawabnya setelah pertanyaan yang ketiga ya Pak Kusen ya. Iya, betul. Iya. Ya, oke. Monggo pertanyaan yang kedua mungkin Bapak Ibu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Bapak? Saya Ibadur Rahman dari SMK Putih Keswara Batu. Iya. Pak, mau nanya ini untuk link filenya itu anak-anak harus ngetik ulang atau bisa langsung diklik gitu Pak? Kalau misalkan bisa, caranya bagaimana? Ini kan link file itu kan sebenarnya rumus. Iya. Itu diklik, kalau saya coba diklik ini belum muncul soal yang di-upload tadi begitu. Iya. Nah, jadi misalkan bisa langsung diklik, namun petunjuk cara men-settingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kesempatan untuk yang pertama ini, termin pertama, monggo. Mungkin kalau tadi sudah Bapak ada ibu-ibu mungkin, monggo Ibu. Ya. Sudah, tidak ada, masih belum ada, mungkin belum ada ya Pak Kusen ya. Oke. Ya. Karena belum ada Pak Kusen, mungkin ini dua pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Sukron tadi mengenai adakah review atau recording dari penyajian kita hari ini. Kemudian juga materi nanti akan kita share lagi di Telegram ya Pak Kusen ya untuk yang dari Bapak Sukron ini. Kemudian yang dari Bapak Ibadur Rahman dari Batu, sama-sama dari Batunya ini tentang link file anak-anak apakah harus diketik ulang atau bisa diklik begitu saja. Monggo Pak Kusen. Bentar, ini Bu Herlin. Bu Herlin angkat tangan ya, Bu Herlin, monggo. Oh, Bu Herlin. Ya, Oke, Bu Herlin Febrianti. Oh, monggo, masih satu lagi. Monggo Bu Herlin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari Kabupaten Goa, Pak, Sulawesi Selatan. Luar biasa. Oh, luar biasa. Iya. Materi ini menarik sekali ya. Saya baru pertama kali dapat materi seperti ini. Ternyata kita bisa mendistribusikan tugas anak-anak dengan menggunakan Excel. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, apakah ketika akan mengakses tugas ini siswa harus online ataukah bisa dia kerjakan secara offline tugasnya, artinya untuk mengakses tugas. Kemudian yang kedua, untuk masuk ke link ini apakah seperti misalkan kalau ke Google Form kan kita kasih anak-anak link. Terus kalau untuk yang Excel ini apakah filenya kita bagikan ke anak-anak, kemudian mereka harus connect internet barangkali untuk bisa mengakses tugasnya, begitu Pak. Iya. Saya agak bingung juga ini artinya. Saya agak bingung juga ini Iya. Begitu ya Felin? Iya. Iya. Makasih banyak atas kesempatannya. Iya. Iya, terima kasih Bu Herlin. Ternyata ini ada peserta dari Goa Pak Kusen, luar biasa. Sesi 1 ini ternyata cukup banyak peminatnya dan cukup jauh. Ini ada yang cukup jauh ini. Enggak Pak Kusen? Iya. Untuk 3 pertanyaan pertama ini. Yang pertama tadi dari Pak Sukron Makmun ya, masalah recording. Recording kita sedang saya sendiri berproses Pak, jadi saya juga merekam, nanti host juga merekam, nanti tinggal kita padukan rekaman siapa yang terbaik, nanti yang kita upload dan akan kita share. Terus Pak, siapa Muhibatur Rahman ya, yang dari Batu? Ya, Ibadur Rahman dari Batu juga. Ya. Mikrofon. Monggo Bapak Ibu yang, Ya, oke. Pertanyaan terkait dengan tadi ya, hasilnya tadi kan kalau ini saya share dulu nih sebentar. Saya share dulu Excel-nya. Ya, kan kalau begini, ini kan nggak bisa diakses ya. Ini nggak bisa diakses. Siswa harus ngetik ulang atau gimana gitu kan? Bagaimana biar dapatnya langsung? Itu pertanyaan bagus Pak. Jadi kalau memang panjenengan menghendaki ini terkunci semuanya, ya memang resikonya akan begini. Dan dia harus nyatet begitu, dan dia akan mengakses. Tapi kalau misalnya ini dikehendaki untuk bisa
apa siswa langsung dapat ya, ini dibuka dulu, di unprotect dulu, dikasih passwordnya tadi masuk. Sekarang kan kita udah bisa masuk nih, bisa melihat ya. Udah kita bisa melihat rumusnya sekarang. Ya kan? Halo? Iya. Nah, kalau pengen yang kita tambahi satu lagi, kita kasih aja sama dengan, terus kita kasih rumus yang ini, sama dengan yang ke atasnya lagi. Nah, yang ini. Yang ini bisa di-copy, misal gitu ya. Kita kasih. Yang ini nanti nggak usah diprotek. Yang ini nggak usah diprotek ya. Ini kita lihat format selnya bagaimana. Nah, ini nggak usah di lock, dibiarin aja, nggak usah di lock. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat, ini kan di lock ya, di lock, di hide. Sementara ini tidak di lock dan tidak di hide. Sekarang kita balik lagi, kita protect lagi. Coba. Sekarang kan kalau ini saya klik Excel 2020C ini kan nggak ada nih. Rumusnya nggak ada, nggak kelihatan, itu kan nggak bisa di-copy gitu kan. Oh, di-copy bisa Pak ternyata Pak. Di-copy masih bisa nih. Tinggal nanti sistem proteksi kita kayak gimana sebenarnya. Ini masih di-copy masih bisa. Andaikan di-copy masih bisa, berarti ya lanjut dengan ini enggak apa-apa. Andaikan tadi misalnya sistem proteksi kita setting dulu, itu berarti mesinnya tidak bisa di-copy. Tapi andaikan tadi kita siapkan, ini kita bisa ambil, kita copy, langsung kita copy gitu kan, kita copy, kita ke browser misalnya. Karena ini filenya memang belum ada gitu, nanti mesti nggak akan nyampe. Artinya belum sampai ke sana gitu loh. Oh gitu. Ini miliknya siapa lagi? Kok iso ada ini? Bagaimana Pak? Nggak tahu ini milik siapa. Nah, seperti itu akhirnya. Jadi solusinya begitu Pak. Jadi kita kasih di bawahnya kalau semisal. Tapi kalau tadi prakteknya sementara kan kita bisa copy tuh. Berarti ini nggak perlu nih sebenarnya. Andaikan ini kita hapus juga nggak apa-apa. Atau misalnya kita del, oh nggak bisa, kita protect. Yang andaikan kita hapus, ini masih kita bisa copy, kita copy aja langsung nanti ditaruh di address bar-nya. Kita taruh di proses pencarian Google nanti masih bisa. Ya. Terus yang terakhir, ini mau online apa mau offline sih sebenarnya? Nah, pertanyaannya bagus Budian. Pertanyaannya bagus sekali. Itu yang sengaja memang saya prediksikan bahwa sebenarnya saya berharap ada pertanyaan itu gitu. Dan luar biasa teman kita dari Goa yang bertanya malahan gitu. Nah, Bapak Ibu, ini custom ya. Artinya apa? Bapak Ibu bisa berbasis online, bisa berbasis offline. Kalau yang berbasis offline berarti Bapak Ibu langsung nge-share filenya. Filenya dibagi, cuman kan pembagian tugas tetap ada file Excel-nya. Cuman yang tadi ini misalnya kalau ditempuh dengan cara Bitly seperti ini berarti kan dia harus online. Kalau tidak mau pakai online ya berarti ya pokok sampai nama file sama password, link filenya nggak usah. Berarti nanti dia tetap bisa offline. Misalnya lewat flash disk atau lewat media yang lain secara offline. Gitu. Nah, bagaimana kalau tadi pertanyaan lanjutannya apa Bu? Yang belum terjawab apa? Yang dari teman dari Goa. Bu siapa tadi? Bu Herlin ya. Pertanyaan tadi offline. apa? Masuk latihan atau file diisi ke siswa ya Pak ya? Ya, prinsipnya Excel ini bisa dibagi Bu. Bisa misalnya kalau teknis ya, kalau saya misalnya Excel-nya langsung saya bagi ke siswa via WA gitu kan. WA di-download, ini kan hanya masalah distribusi pembagian tugasnya saja. Lah tugasnya apa? Tugasnya tadi kan nge-linknya bisa online, bisa offline. Jadi misalnya begini, kalau panjenengan tadi dapat file lewat Telegram, berarti filenya di-share dulu. Filenya di-share tapi dalam keadaan terprotek kan Bu, di password tadi kan. Ya enggak apa-apa aja, dia mau download semuanya enggak apa-apa. Tapi dia kan nanti hanya akan mengambil sesuai dengan yang dia butuhkan saja. Enggak mungkin juga siswa akan mengerjakan 5 tugas semuanya kan. Tapi 5 tugas bolehlah di-download semua. Itu misalnya mau di-share via WA gitu kan, ada 5 tugas. Nah, cuman nanti pembagian tugasnya, view-nya, tampilannya dari Excel ini. Nanti kalau dia udah ngisi identitas, udah ngisi kode, input ulang kode,
dia tahu dia dapat tugas nomor berapa, walaupun dia download 5 tugas, toh yang dia harus kerjakan cuma 1 saja. Begitu Bu, saya kira. Barangkali kalau pertanyaan ini belum terjawab dan belum memuaskan, boleh dikonfirmasi ulang. Iya, ya terima kasih Pak Kusen. Jadi tadi untuk Pak Sukron nanti recordingnya dan materi akan kita share lagi di grup Telegram. Jadi Bapak Ibu jangan meninggalkan grup Telegram dulu, meskipun sudah selesai sesi ini nanti. Kemudian yang kedua untuk Bapak Ibadur Rahman, bahwa link file karena bentuknya Bitly ini ya Pak Kusen ya, maka otomatis nanti kalau ini bisa di-copy, berarti anak-anak cukup mengcopy dari sini langsung masuk ke browser. Dan itu artinya berarti kalau menggunakan Bitly, pembagian tugasnya secara offline, terus di Pak Kusen, tetapi anak-anak mengerjakan tugasnya atau mengambil tugasnya secara online karena menggunakan Bitly. Itu nggih. Atau kalau misalkan tidak ingin secara online, semuanya offline, baik itu pembagian Excel-nya maupun tugasnya, file soalnya bisa dibagikan melalui Word juga di WA gitu, bisa ya Pak Kusen ya? Nah, seperti itu. Ini Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan untuk termin yang kedua. Barangkali Bu Herlin tadi dikonfirmasi dulu sudah pas atau belum? Bu Herlin. Untuk Bu maaf Pak Kusen. Untuk Bu Herlin, apakah penjelasan Pak Kusen tadi sudah berterima? Monggo Bu Herlin. Ya, terima kasih banyak Pak. Sangat memuaskan sekali. Begitu tercerahkan saya menerima penjelasan dari Bapak. Terima kasih, sangat dipahami. Terima kasih Bu Herlin. Ya. Bisa kita lanjut ya Pak Kusen ya? Iya. Mungkin ada 2 pertanyaan. Ada 3 yang raise hand. Oke. Ya. Ada 3 Pak Kusen. Coba Bu Rina tadi ya. Bu Rina siapa tadi? Bu Rina. Ya, mungkin kesempatan pertama untuk termin yang kedua ini Bu Rina. Halo Bu Rina. Halo, maaf tidak jadi. Tadi bingung rumusnya, terus otak-atik sendiri ternyata sudah bisa. Luar biasa nih. Terima kasih. Oke, berikutnya Pak Kusen. Lawang saya di sini kok membuat gobios sih gimana Bu? Iya. Berikutnya siapa Pak Kusen? Ada lagi mungkin? Siapa ya? Saya tidak bisa lihat. Tadi kalau langsung gitu ini siapa nih? Pak Erwin, Bu Narti, Bu Rina Pujiastuti. Assalamualaikum Pak Kusen. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saking Erwin. Tadi masalahnya gini. Tadi habis hide itu tadi kan, terus kemudian kan itu hilang. Datanya mas saya, terus kemudian cara unhide-nya gimana? Saya tadi nyari-nyari nggak ketemu itu. Itu aja. Kalau yang protect-nya gampang sih. Oke. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Salam ini Pak Erwin, kemudian Bu Rina yang tadi, Bu Rina tadi mungkin yang tadi itu ya Pak? Bukan, ini masih angkat tangan tuh? Oh, ada. Monggo Bu Rina. Bu Rina Pujiastuti, masih angkat tangan SMA 1 Punju. Bu Rina Pujiastuti? Sudah enggak? Kalau di tempat saya tidak kelihatan Pak Kusen, maaf. Halo. Assalamualaikum. Saya Bu Rina. Yang tadi rumusnya bingung, sekarang sudah. Ini mau menurunkan tangan, ayo bingung lagi. Jadi turunkan saja loh Bu tangannya. Ya Pak ya, enggak jadi Pak nggih. Iya. Makasih. Ini Bu Nono. Bu Nono silakan. Bu Nono nggih. Monggo Bu Nono, halo. Belum, suaranya belum masuk. Ya. Suaranya Bu Nono belum masuk. Mungkin mikrofonnya dinyalakan dulu Bu Nono. Atau nggak usah pakai headset Bu Nono. Halo Bu Nono, nggak usah pakai headset Bu Nono. Nggak dengar suaranya. Ada Budiah Kristina di belakangnya. Atau Budiah dulu. Budiah Kristina. Ya, mungkin
Mungkin bisa Bu Dia Kristina. Iya. Oh. Ya, monggo Bu Dia. Bisa terdengar suara saya, Pak? Jelas, jelas. Iya. Untuk offline, itu kan soalnya harus di Word. Bisakah ditampilkan di Excel dengan sheet di belakangnya? Kemudian untuk jawaban atau kunci jawaban, sehingga Excel ini bisa langsung mengkoreksi hasil kerja siswa. Bagaimana caranya, Pak? Terima kasih. Iya. Oke, Pak Kusen. Iya. Iya, ini ada 2 pertanyaan, Pak Kusen. Yang pertama tadi dari Pak Erwin, cara unhide. Tadi yang dihidden hilang, kemudian bagaimana cara memunculkan kembali. Bu Nunu masih ya? Ya, oke. Terus? Bu Nunu sudah? Yang Bu Dia tadi. Oh, sedap ya Bu Nunu? Sedap. Untuk yang Bu Dia tadi, untuk offline, soal apakah harus Word, bisakah soal itu di Excel, juga di sheet yang berbeda, kemudian plus kunci jawabannya sehingga bisa langsung mengoreksi. Jadi tidak hanya peserta yang mendapat tantangan, tapi juga pematerinya ini mendapat tantangan, Pak Kusen. Iya. Ya, satu sebentar ya, Pak Kusen. Bu Nunu, monggo Bu Nunu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya hampir mirip sebenarnya dengan Pak Erwin dan Bu siapa tadi yang terakhir tadi. Yang ada 3. Jadi jika yang dipakai tadi kan yang dicontohkan itu NIM. Sementara NIM itu kan banyak digitnya begitu. Jika yang dipakai NIS itu apakah langsung diketik kolomnya saja begitu? Tanpa tanpa menyebutkan karakter keberapanya, apakah seperti itu atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, sama seperti Pak Erwin tadi, itu tadi kan jika sudah di blok hitam terus di protect dan di hidden, bagaimana kalau menampilkan kembali? Ya. Terus nomor pertanyaan terakhir, ini kan diberikan tugasnya begitu. Lah bagaimana cara kita untuk mengecek hasil tugas anak-anak? Apakah online ataukah bisa offline? Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Nunu. Iya. Cukup banyak ini Pak Kusen pertanyaannya. Semeneng aku. Berarti menarik, berarti berhasil ini Pak Kusen. Ya. Dan ini Bu Nunu ini menanyakan NIM diubah menjadi NIS. Nah, ini apakah bisa? Kemudian untuk yang memunculkan kembali sama dengan pertanyaan Pak Erwin. Dan yang ketiga, cara cek hasil tugas anak-anak. Jadi tidak hanya kita kirim, tetapi bagaimana kita bisa mengetahui tugas anak-anak itu sudah terkirim dan pengoreksiannya. Monggo ya, Pak Kusen. Ya. Saya tak mumet dulu nih, wes. Makanya ini bukan hanya peserta Pak Kusen yang dapat tantangan, tapi materinya juga dapat tantangan. Jawab yang Pak Erwin sama Bu Nunu dulu ya. Iya, monggo. Itu cukup diklik kanan Pak Erwin. Di bagian view itu, tanya yang Bu Nunu itu kan ada view ya, yang tampil kan hanya view saja di sheet-nya itu. Itu diklik kanan, terus nanti di unhide. Diklik kanan unhide. Nah itu kan ada unhide sheet itu ada 2, data mayor sama data tugas. Yang di unhide yang mana? Gitu. Nah nanti kalau sudah dia di unhide dia akan muncul. Nah ini data mayor. Diklik lagi, unhide, masih ada data tugas. Nah sudah. Tapi kan dia kalau diklik-klik begini kan nggak muncul, nggak ada teksnya. Itu kan udah diblok, karena udah dikunci. Walaupun dia terlihat ada blok, kok ireng-ireng apa sih karpe gitu kan, nggak tahu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah nanti kalau pengen balik, pengen ngedit ya berarti unprotected. Tapi jangan lupa passwordnya. Kalau lupa passwordnya jangan tanya saya ya. Nanti kalau tanya saya mesti saya nggak bisa jawab. Pak Erwin kalau lupa passwordnya tanyanya ke mertuanya ya.
Gitu. Selanjutnya yang pertanyaan dari Bu Nunu dan Bu Diah tadi ya, Bu Diah benar ya? Betul, Bu Diah dan Bu Nunu. Itu sebenarnya berangkai. Bisa nggak sih Pak pertanyaannya itu nggak usah di Word tapi di Excel saja? Dan kemudian ini nyambung dengan pertanyaannya Bu Nunu, itu mestinya kalau di Excel saja langsung bisa itu. Langsung bisa. Terus kemudian pakai fungsi if Bu, tapi yo kursusnya tambah lagi nih, jangan sampai hari ini khusus hari ini toh, enggak cukup Bu waktunya. Itu khusus bikin pertanyaan via Excel menggunakan fungsi if, nanti begitu dijawab anak murid jawab A, langsung kalau dia jawab A nanti dapat nilai benar atau nilai poinnya berapa, tinggal nanti dieksekusi. Cuman kalau hari ini enggak cukup Bu Nunu sama Bu Diah. Waktu kita tidak cukup untuk menjawab itu. Pasti ada butuh satu kursus lagi untuk membuat soal dengan menggunakan Microsoft Excel yang langsung diinterpretasikan dengan hasilnya. Jadi langsung nyambung, Bu Diah, jawabannya bisa, sangat bisa sekali. Nah kalau kenyataan seperti ini, jawab Bu Nunu juga, cara koreksinya gimana? Ya koreksinya manual kalau yang seperti ini. Anaknya cuma diminta apa? Di Word-nya itu tugasnya diminta seperti apa? Kalau panjenengan siap dengan infrastrukturnya, misalnya silahkan pekerjaan difoto dan dikumpulkan di Google Form yang sudah jenengan siapkan. Berarti di penugasan itu sudah siap, ada informasinya. Tapi kalau panjenengan tidak siap ya silahkan kerjakan di selembar kertas, nanti kumpulkan di meja saya atau taruh di laci saya. Mbuh ngoreksi ini kapan, begitu kan? Seperti itu. Pun Bu Dian, begitu. Iya, jadi untuk yang kali ini, pertemuan kali ini kita membagikan materi berkaitan dengan cara membagikan tugas kepada siswa melalui Excel ya Pak Kusen. Tetapi untuk hasil yang telah dikerjakan oleh siswa tetap masih menggunakan, bisa melalui Google Form atau mungkin bisa melalui WA atau mungkin bisa melalui teknik yang lainnya. Begitu ya Pak Kusen ya? Ya, butuh kursus tambahan untuk membahas secara detail yang itu. Okay. Oh ya, untuk yang NIM dan NIS tadi bisa diganti ya Pak? Ya. Tadi yang ini ya Bu ya, Bu Nunu tadi belum terjawab. Bu Nunu ya, pertanyaan yang pertama Mas. Ini kan panjang ya. Kalau NIS barangkali mungkin karakternya cuma 6. Boleh nggak tanpa ada kode? Kodenya saya sarankan tetap kode, tapi ada kombinasi antara NIS. Boleh NIS-nya misalnya kan karakternya cuma 6, sehingga boleh diambil karakter yang memang karakter akhir atau karakter awal yang memang berciri beda. Contohnya seperti begini. Jadi kalau misalnya NIS itu jumlahnya adalah misalnya nih 6.200 gitu ya, 6.200 dan panjenengan itu tahu muridnya panjenengan itu berada di range angka ratusan misalnya. Maka jangan ambil yang ratusan saja 3 karakternya. Atau mau ditaruh semuanya ya tidak apa-apa. Jadi tetap masuknya pakai NIS 6 karakter, tapi kodenya tetap dibikin kombinasi antara tadi. Jadi langsung sama dengan tidak pakai MIT, sama dengan langsung di sel ini, sel yang isinya karakternya NIS itu ditambah kelas, ditambah 3 karakter awal atau 3 karakter akhir. Kalau karakter akhir berarti right. Berarti ditambah right 3 karakter dari kanan berarti gitu. Nah itu masalah teknis saja. Yang jelas boleh sekali. Itu kan hanya masalah teknis saja. Saya kira begitu Bu Dian. Berarti bisa ya Pak Kusen ya, NIM diganti dengan NIS. Oke. Demikian Bapak Ibu, karena waktu kita sudah di sini pukul 14.55. Tadi 5 menit lagi kita sudah selesai untuk sesi yang pertama. Belajar online seri 1 MS Excel for Tax Distribution. Terima kasih Pak Kusen, menarik sekali materi Pak Kusen yang telah Pak Kusen bagikan hari ini. Banyak juga hal baru yang tentunya peserta terima pada kesempatan pada siang hari ini. Saya akhiri Pak Kusen deh untuk sesi ini dan saya kembalikan kepada host Bu Kotim. Ya, Bu Kotim. Saya kembalikan pada Bu Kotim. Saya selaku moderator, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan baik dari tutur maupun dari pelaksanaan kegiatan pada siang sampai sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Kotim.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rian. Terima kasih Pak Kusen atas paparan materi tentang Excel for task distribution hari ini. Sepertinya menarik sekali materi hari ini, sehingga kayaknya panitia harus follow up ini Pak tentang tema berikutnya tentang fungsi fungsi if ya fungsi if. Ya, barangkali ini bisa jadi materi rapat Indonesia. Terima kasih. Berikutnya saya mengingatkan peserta untuk mengisi daftar hadir. Kemudian untuk exit tiket Pak Husen, mohon dijelaskan ke peserta Pak. Oke. Ya. Bapak Ibu, terima kasih Bu Kotim yang telah memberikan kesempatan akhir buat saya. Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu nanti mengisi exit tiket. Exit tiket diisi maksimal 3 jam setelah acara dan harus sudah dikumpulkan semuanya, nggih. Nanti panitia akan melihat hasil Bapak Ibu semuanya dan di situ Bapak Ibu cukup mengerjakan apa yang panjenengan dapatkan hari ini sampai di tampilan view. Nanti akan kita coba terus sampel saja kita lihat dari depan, nanti kita input sudah bisa apa belum sampai rumusnya itu. Di sana ada form evaluasi, silahkan Bu Kotim linknya di-share untuk exit tiket. Pastikan bahwa Bapak Ibu 1 mengisi daftar hadir, 2 mengisi exit tiket. Exit tiket isinya evaluasi dan upload Excel yang Bapak Ibu bikin hari ini. Begitu. Terima kasih. Monggo Bu Kotim. Tanya Pak, untuk exit tiketnya daftar hadirnya gimana Pak? Gimana Bu Kotim? Daftar hadirnya kalau pakai HP enggak kelihatan Pak. Di-share di grup Telegram. Gimana Bu. kalau nanti di-share di Telegram? Di grup, ya, di-share di grup Telegram. Ya. Di-share di grup Telegram daftar hadir dan exit tiketnya, nggih. PPT-nya jangan lupa di-share. Oh, itu sudah Pak, filenya sudah masuk di bahan semua. Sudah masuk Saya nggak bisa buka, saya nggak bisa buka itu. Oke, ya siap. Oke. Yang video di-share juga ya Pak? Siap, ya. Ya, rekaman videonya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Husen. Mau tanya Pak, kalau pengumpulan tugasnya hanya 3 jam, enggak dalam waktu 3 jam bagaimana Pak? Soalnya ini tadi belum mengerjakan pekerjaan rumah soalnya. Ditawar Bu Dian, terus nanti Bu Dian. Sampai jam berapa? Pokok masih harus hari ini nggih Bu? Ya. Iya, sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Ya, oke. Mengingatkan Bapak Ibu besok ada sesi kita, materi kita adalah membuat sertifikat mulai desain sampai distribusi secara cepat menggunakan Gmail. Oke. Bapak Ibu yang barangkali hari ini ikut dan belum daftar, silahkan daftar. Linknya sudah di-share di grup Telegram. Di jam yang sama mulai jam 1 sampai jam 3. Monggo, sampun Bu Kotim. Terima kasih Pak Husen atas informasinya. Ya Pak, siap Pak. Besok ikut lagi. Yang belum terdaftar di sini nanti bisa dikomunikasikan di grup Telegram ya Bapak Ibu. Kami mewakili panitia. Mohon maaf apabila terdapat ketidaknyamanan, kurang puas dan lain sebagainya. Kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga belajar bareng IGI Kota Kediri ini semakin menginspirasi dan memberi semangat kepada kita, khususnya Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Allah.